Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ibu, yaitu di pertemuan kita yang kedua, yaitu materinya itu mengenai tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam hukum nasional. Baiklah Nanda, sebelum kita masuk materi, mari kita berdoa bersama sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda, untuk mendukung pembelajaran hari ini, maka metode yang digunakan adalah metode ceramah. Karena ini pertemuan kedua, Ibu akan dibantu dengan peta konsep untuk memperjelas materi hari ini, sehingga untuk pertemuan besok kita menggunakan metode diskusi. Baiklah Nanda, sebelum masuk pada materi kita hari ini mengenai kedudukan dan fungsi undang-undang dalam hukum nasional, kita harus memahami apa itu sistem hukum. Sistem hukum itu adalah unsur-unsur yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena ketika sistem hukum itu dibuat dan dipertahankan, tentu harus dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk mendukung sistem hukum ini, tentu ada unsur-unsur yang mendukung berjalannya hukum ini, seperti adanya lembaga dan badan hukum. Seperti jika ada kepolisian namun tidak ada lembaga hukum, maka hukum tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Sebaliknya demikian, jika lembaga hukum ada, MA ada, MK ada, namun badan hukum atau badan kepolisian tidak ada, maka hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya, karena dalam ini tentu melibatkan masyarakat. Seperti yaitu jika ada terjadinya kriminal, maka ada badan hukum dan lembaga yang menangani kasus hukum tersebut. Selanjutnya itu, Ananda ada yang tahu sistem hukum yang kita gunakan saat ini adalah sistem hukum Eropa kontinental. Mengapa demikian? Nah, adanya founding father. Ada yang tahu apa itu founding father? Founding father itu yaitu bapak pendiri, merumuskan dasar negara dan undang-undang sebagai peraturan yang berlaku di negara kita saat ini. Yang kita ketahui yaitu bahwa peraturan-peraturan itu yaitu berbeda, seperti kita pakai saat ini Pancasila sebagai apa yo? Yang mana yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang sebagai peraturan dalam hukum nasional. Baiklah Nanda, setelah kita memahami sistem hukum, kita masuk kepada kedudukan dan fungsi dari undang-undang itu sendiri dalam hukum nasional. Kita berbicara mengenai kedudukan, tentu kita akan berbicara mengenai posisi dari undang-undang itu sendiri. Dalam hal ini, seperti yang telah Ibu jabarkan di sini, kedudukan dari undang-undang dalam hukum nasional itu ada dua. Yang pertama yaitu sebagai sumber hukum tertulis, dan kedua yaitu sebagai sumber hukum tertinggi negara Indonesia. Yang pertama Ibu akan membahas mengenai sumber hukum tertulis. Bicara mengenai sebagai sumber hukum tertulis, tentu sumber hukum tertulis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tidak tertulis dan sumber hukum tertulis. Dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis itu ada perbedaan di antara kedua sumber hukum ini. Sumber hukum tertulis yaitu jika kita berbicara mengenai sumber hukum tertulis, tentu kita akan berbicara mengenai undang-undang dasar. Dan jika kita berbicara mengenai hukum tidak tertulis, tentu kita akan berbicara mengenai hukum adat. Dalam kedua hukum ini yaitu ada perbedaannya. Jika undang-undang dasar yaitu suatu peraturan atau suatu hukum yang tertulis dan tercantum dalam undang-undang. Undang-undang dasar ini dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga hukum ini bersifat memaksa. Hukum ini itu untuk mengatur perilaku dari masyarakat, pola perilaku masyarakat di suatu negara. Misalnya seandainya jika ada tindakan kriminal, maka ada sanksi atau hukum yang harus ditaati, sehingga sanksi itu bersifat memaksa. Lalu jika kita berbicara mengenai hukum adat, berbeda dengan hukum adat. Hukum adat ini yaitu hukum sama dengan hukum undang-undang, itu untuk mengatur pola perilaku, tapi hanya pada masyarakat tertentu. Hukum adat ini dibuat oleh masyarakat dan hanya mengikat masyarakat itu saja. Yang kita ketahui bahwa suku budaya suatu negara kita ini beragam, bermacam-macam, sehingga hukum ini tentu berbeda-beda dalam suatu masyarakat itu. Hukum adat ini tidak tercantum dalam undang-undang,
maka perlu adanya penyatuan undang-undang sehingga hukum ini tidak hanya berlaku pada suatu tempat saja, namun secara nasional. Yang kedua yaitu sebagai sumber hukum tertinggi negara Indonesia. Mengapa dikatakan sebagai sumber hukum tertinggi negara Indonesia? Karena segala peraturan yang ada diatur dan bersumber pada undang-undang. Dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar ini yang paling tertinggi, seperti yaitu adanya peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan sebagainya dibuat oleh pemerintah namun tidak sesuai dengan undang-undang, maka peraturan yang telah dibuat sebelumnya juga tidak dapat berlaku atau peraturan tersebut harus dicabut dan dihapuskan. Maka dalam artian yaitu bahwa undang-undang dasar ini yaitu merupakan sumber hukum tertinggi negara kita. Di sini Ibu telah membuat itu piramida dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Di sini Ananda dapat melihat adanya yaitu peraturan daerah, lalu ada peraturan presiden, lalu ada peraturan pemerintah, undang-undang atau perpu, lalu yang tertinggi ada Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu dikatakan bahwa undang-undang ini yaitu sebagai sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Mungkin itu materi dari Ibu. Jika ada pertanyaan dari Ananda, mohon ditanyakan. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan tugas pada Ananda untuk memahami materi, sehingga pertemuan besok kita akan melakukan diskusi terkait materi ini. Sekian materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.